Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sebagaimana yang diamanahkan oleh takmir, bagi yang membawa putra dan putri tolong untuk dijaga agar tidak mengganggu jamaah yang sedang menyimak kajian. Jazakumullah khairan. Taib, kita masih dalam pembahasan tentang Al-Qiyamatul Kubra, tentang kiamat kubra atau Al-Iman bil Yaumil Akhir. Kita sampai kepada syarah Syekh Shalih bin Fauzan, yaitu kata beliau wal jaza'u alal a'mali sabitun bil aqli wa waqi'un fis syara'. Hari pembalasan atas amal perbuatan itu sabitun, tetap atau ditetapkan, itu sesuai dengan akal dan syariat. Sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya dalil tentang hari kiamat ini ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salaf, dalil ya fitrah, dan juga dalil al-aql. Fa inna Allah Ta'ala nabbaha al-uqula ila dzalika fi mawadhi'a katsiratin minal Qur'an. Allah banyak mengingatkan akal manusia kepada al-iman bil yaumil akhir dalam banyak ya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini sudah kita sampaikan dari awal bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menanggalkan akal 100%, tidak menjadikan akal sebagai tolak ukur segala-galanya 100% juga. Namun Ahlus Sunnah menempatkan akal pada tempatnya. Maka batil kalau menuduh Ahlus Sunnah mencela-mencela dalam pembahasan
al-akal. Katanya nggak boleh pakai akal. Loh itu kok dalilnya ayat hadis akal. Ya, akal inti yang apa? Bodoh istilahnya. Ya, tidak bisa membedakan yang ditolak oleh Ahlussunnah kalau akal didahulukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti dalam pembahasan ayat-ayat sifat. Ayatnya jelas Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Tafsir ulama salaf jelas Abul Aliyah Mujahid dari kalangan tabi'in arti istawa Allah tinggi di atas arsy. Kalau ada yang mengatakan wah gimana dikatakan Allah tinggi di atas arsy. Wah kalau demikian Allah butuh kepada arsy. Nah, ini akal yang apa? Harus ditolak, harus ditinggalkan. Karena bertentangan dengan ayatnya, hadisnya, dan juga ijma' as-salaf. Tapi kalau akal itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib diterima. Sebagaimana juga dalam pembahasan Allah tinggi di atas al-arsy. Itu sesuai dengan akal yang sehat. Kalau akal yang nggak waras, nggak menerima. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, wallahu yud'a min a'la la min asfal. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Li'annal asfal laisa min wasfir rububiyyah walal uluhiyyati fi syai'. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah ataupun uluhiyah Allah. Ya, secara akal yang sehat, logika yang waras istilahnya, ini memang layak Allah tinggi di atas apa? Makhluknya. Demikian pula ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia. Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Ahlussunnah mengatakan yang benar Allah tetap tinggi di atas al-arsy, ya, namun Allah juga apa? Turun seperti malam terakhir ke langit dunia. Tidak ada pertentangan. Kalau dia mengatakan masa Allah di atas namun dia turun, ini halusinasi, virus tasbih. Dia yang menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Kalau makhluk, iya tidak bisa. Namun Allah ala kulli syai'in qadir. Laisa kamitslihi syai'. Ya, sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan akidah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau akal mengikuti, maka diterima. Kalau akal menentangnya, akal yang harus apa? Ditinggalkan. Ini bedanya Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah, dari Ahlul Kalam yang menetapkan akidah hanya berlandaskan akal. Yang cocok ditetapkan, yang nggak cocok dengan akal mereka ditinggalkan. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlul Kalam, Ahlul Bidah. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan dari ucapan mungkin Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukuman yang aku berikan kepada ahlul kalam, dipukul dengan pelepah kurma, dengan terompa, wa yutafu bihim fil asyai wal qabail, dan dikarak di kabilah-kabilah, kampung-kampung, desa-desa, dan diserukan, diumumkan, hadza jazaa'um man tarakal kitab was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ini balasan, hukuman bagi yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia mengikuti ilmu kalam atau akalnya yang picik. Kata beliau, Allah banyak mengingatkan akal tentang adanya hari kiamat. Ya, di antaranya, dan kata para ulama, di dalam dalil nakal ada dalil al-akal. Ya, sebagaimana misalnya Allah mengatakan, qul yuhyiha alladzi anshaha awwala marrah. Ketika orang musyrikin tidak percaya hari kebangkitan, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Menurut logika Abu Jahal CS, itu nggak masuk akal. Tulang belulang yang sudah hancur dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Allah bantah dengan firman-Nya, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, qul yuhyiha alladzi ansha'a awwala marrah. Yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur adalah yang menciptakan yang pertama kali. Ini dalil nas, ayatnya jelas. Dan di situ ada dalil apa? Akal. Kalau Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka secara logika akal yang sehat sekedar mengulangi apa?
maka mudah. Paham ya? Ya, seperti ya walillahil mas'ala, Allah memiliki perumpamaan yang tinggi. Manusia misalnya, ya, misalnya orang itu ya simpel-simpelan lah, misalnya dia mulai bangun rumah ya dari pondasi sampai ya selesai bisa, apalagi cuma masang jendela misalnya atau renovasi, maka lebih apa? Lebih bisa. Ini secara akal sehat. Makanya ahlul kalam mereka sebetulnya pengikutnya Abu Jahal. Karena apa? Menentang nas dengan akal picik mereka. Demikian pula yang seperti kita sampaikan, adab kubur. Ahlus sunnah meyakini adanya adab kubur. Ahlul bidah, di antara kelompok Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka yang dulu maupun yang sekarang, mereka mengatakan tidak ada adab kubur karena nggak masuk akal kata mereka. Kalau Ahlus sunnah mengatakan masuk akal sekali. Karena apa? Allah yang mengatakan bahwasanya ada adab kubur, an-naru yuraduna 'alaiha uduwan wa asya. Sekali lagi, Ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun al-firqatun najiyah tidak menafikan akal 100% dan tidak menjadikannya sebagai tolak ukur 100%. Menempatkan akal pada tempatnya. Tidak digunakan 100%, tidak ditinggalkan 100%. Ya, namun ditempatkan pada tempatnya. Kemudian haitsu dzakaraha annahu la yaliqu bi hikmati wa hamdihi an yatrukan nasa sudah. Ini secara logika, kalau akal itu masih sehat, dia akan memahami tidak layak bagi hikmah Allah untuk meninggalkan manusia sia-sia diciptakan begitu saja. Ini sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 36, ayat-ayat yang mau terakhir, ayah sabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia dibiarkan begitu saja hidup sia-sia? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bal yu'mar wa yunha. Bahkan manusia itu diperintah dan dilarang. Manusia sekali lagi diciptakan oleh Allah tidak sama dengan binatang. Itu sesuai dengan akal yang sehat. Manusia diciptakan fi ahsani taqwim, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan akalnya. Itu ada hikmahnya, di antaranya tadi Allah memerintah mereka, Allah melarang mereka. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ini akal berfungsi untuk menalar bahwasanya manusia diciptakan itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya ada hukum pembalasan. Yang melaksanakan perintah diberikan pahala kebaikan, yang tidak melaksanakan perintah diberikan balasan kejelekan. Ini namanya apa? Akal sehat mendukung al-iman bil yaumil al-akhir. Gak masuk akal orang itu diciptakan, ada yang baik, ada yang jelek, kemudian mati, selesai begitu saja. Ini gak masuk apa? Atau orang itu maling, ya, orang itu korupsi, orang itu pembegal, dia sudah mendolimi banyak orang, kemudian apa? Mati, kemudian selesai begitu saja? Tidak. Akal yang sehat mengatakan harus orang itu apa? Diberikan apa? Balasan. Ini secara apa? Sekali lagi global demikian. Meskipun semuanya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghisapnya. Ini secara logika demikian. Akal yang sehat sangat amat mendukung ataupun sangat menguatkan an-naql, ayat yang menetapkan adanya hari kebangkitan. Secara akal yang sehat mengatakan bahwasanya tidak mungkin Allah menciptakan mereka abatsan, kurang lebih sama. Dan ini juga disebutkan Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan.
Coba dilihat surat Al-Mu'minun 115. Betul atau tidak? Baik, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan? Jadi sekali lagi, secara nakal ayatnya jelas dan secara akal sehat menyatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sia-sia, dibiarkan begitu saja, ya, namun ada hukuman pembalasan di hari kiamat. Karena berapa banyak koruptor ataupun pembunuh ataupun perampok, pembegal, mereka berhasil istilahnya menggondol harta manusia tanpa disentuh oleh hukum. Betul tidak? Yang lari ke luar negeri atau apapun, atau habis merampok, habis mencuri kemudian mati misalnya. Ya, sudah mendolimi banyak orang, tiba-tiba mati, nggak ada hukuman di dunia. Maka secara akal sehat orang ini layak mendapatkan hukuman. Di dunia nggak dapat, maka ada hari yang nanti akan dia diberikan hukum. Sekali lagi, secara global akal mendukung an-naql tentang adanya al-yaumu al-akhir. Ini secara dalil akal demikian. Kemudian kata beliau, la yu'marun wa la yunhauna wa la yuthabuna wa la yu'aqabun. Secara akal tadi, manusia tidak mungkin diciptakan sia-sia, bahkan mereka diperintah, bahkan mereka dilarang. Ini sebagaimana tafsirnya Imam Asy-Syafi'i tadi rahimahullah. Wala yuthabun wala yu'aqabun, tidak mungkin mereka tidak diberikan pahala bagi yang berbuat baik, tidak mungkin mereka tidak disiksa kalau tidak mereka melaksanakan perintah. Wa an yakunal muhsin kal musi, tidak mungkin orang yang berbuat baik diperlakukan sama dengan yang berbuat kejelekan. Au yaj'alal muslimin kal mujrimin, atau disamakan orang muslim dengan orang kafir, tidak mungkin. Maka sekali lagi, akal menyatakan hari kiamat itu hak untuk Allah membalas mana yang beriman, mana yang kafir. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 35, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang muslim dengan al-mujrimin, orang kafir? Nggak mungkin, nggak akan mungkin sama. Yang sujud, yang rukuk hanya kepada Allah, yang beribadah hanya kepada Allah, nggak mungkin sama dengan orang yang sujud kepada berhala, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, secara akal yang sehat, hari kiamat itu hak untuk membalas al-mu'min dengan balasan surga, dan membalas orang kafir dengan balasan api neraka. Fa inna ba'dal muhsinin yamut qabla an yujza ala ihsanihi. Karena sebagian orang yang berbuat kebaikan mati sebelum dibalas di kehidupan dunia. Barangkali ada orang yang luar biasa tauhidnya, luar biasa ittiba sunnahnya, luar biasa takwa ibadah kepada Allah. Hidupnya serba kesulitan, serba kekurangan, penuh dengan ujian. Kemudian meninggal dunia, tidak mendapatkan kehidupan yang lapang di dalam urusan dunia. Sedangkan yang luar biasa kufurnya, syiriknya, bid'ahnya, maksiatnya bergelimangan dengan kemewahan dalam urusan dunia. Maka ketika yang baik ini mati, ini sekali lagi secara akal yang baik, secara akal yang sehat, ini yang berhak mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, dan itu akan diberikan di alam selain alam dunia. Sekali lagi, akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan nas yang as-sahih. Akal pasti mendukung nas. Kemudian kata beliau, wa ba'dul mujrimin yamut qabla an yujaza ala ijramihi. Demikian pula sebagian orang-orang yang jahat, yang zalim, semakin berbuat zalim di dunia, kadang semakin Allah berikan
kekuasaan Allah berikan, harta berikan, jabatan. Namun sekali lagi, ketika dia mati misalnya, belum merasakan siksa atas kezalimannya, maka secara akal sehat, ini orang layak untuk diberikan apa? Sanksi di alam yang lain, entah di alam barzakh atau di alam akhirat. Allah berfirman, "Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun." Jangan kalian mengira Allah lalai dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Makanya ada hadis al-muflis, hadis orang yang apa? Bangkrut pada hari kiamat. Sekali lagi, ukuran orang itu dapat kedudukan semakin luar biasa, kezalimannya menuduh orang sembarangan, disebarkan di medsos, kemudian boikot sana sini kajian akidah tauhid, ketika di dunia misalnya nggak dibalas, di akhirat balasannya itu hak pasti akan terjadi. Hati-hati, sekali lagi, ini termasuk yang dikuatkan oleh akal yang sehat. Bagaimana kehormatan orang direndahkan, namun belum mendapatkan balasan dunia misalnya, maka sekali lagi di akhirat ini lebih dahsyat. Bahkan terkadang juga di dunia wal akhirah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, fala budda anna hunaka daron yujaza fiha kullun minhuma. Setiap yang berbuat baik, setiap yang berbuat kejelekan, seandainya di dunia belum dibalas, maka secara akal yang sehat pasti di sana ada alam tempat yang mereka semuanya akan diberikan balasan. Itulah alam akhirat. Kemudian kata Syekh, wa mungkirul ba'thi kafirun. Yang mengingkari hari kebangkitan itu kafir. Dalilnya surat At-Taghabun ayat ke-7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengklaim, meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, Allah memvonisnya kafir. Za'amal ladzina kafaru. Ini bagian apa? Rukun iman yang 6. Tidak mengimani salah satunya, orang itu kafir, ataupun bukan orang muslim, mukmin. Kemudian qauluhu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan pada pembahasan yang sebelumnya, fayakumun nasu min kuburihim hufatan. Lalu manusia berdiri dari alam kubur mereka dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki. Ini dibahas secara bahasa. Hufat jamu hafin wa huwa alladzi laisa ala rijlihi na'lun wala khuf. Orang yang tidak pakai sandal atau sepatu namanya hufatun. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratun jamu arin wa huwa alladzi laisa alaihi libasun, yang tidak pakai baju. Ghurlan jamu aghram wa huwa al-aqlafu alladzi lam yukhtan, tidak dikhitan. Ini kata beliau, wa hadhi sifatus salas yakununa 'alaiha hina qiyamin min kuburim. Inilah 3 keadaan manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur mereka. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Ini wajib diyakini setiap muslim, muslimah. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, nanti akan disebutkan ini, innakum tuhsyaruna ilallah yaumal qiyamah hufatan uratan ghullan. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasul SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian alias telanjang, ghullan, dan dalam keadaan tidak dikhitan sebagaimana dia waktu lahir. Sampai Aisyah pernah berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ayamduru ba'duna ila ba'din, apakah nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan manusia, dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, apakah sebagian mereka akan melihat kepada sebagian yang lain? Kata Rasul, al-amr asyad min dzalik.
perkaranya, keadaannya ini sangat mengerikan. Tidak mungkin manusia memikirkan syahwatnya, dia memikirkan apa? Nasibnya. Kemudian dibacakan ayat dalam surat Abasa wa Tawalla, fa idza ja'ati sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan pembahasan al-iman bil yaumil akhir dengan mengatakan wa tadnu minhumus syamsu. Kemudian di hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, matahari dekat dengan mereka. Wa yuljimuhumul araq. Sebagian mereka tenggelam dengan keringat mereka. Fatun sabul mawazin. Kemudian ditancapkan timbangan pada hari kiamat. Fatuzan biha a'malul ibad. Dan ditimbang amal-amal perbuatan hamba. Allah berfirman, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah menjadikan kita termasuk al-muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Namun barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang rugi dan mereka di neraka jahanam kekal abadi. Wa tunsyar ad-dawawin wahya sahaiful amal. Kemudian akan dibentangkan catatan amal perbuatan manusia. Fa akhidun kitabahu biyaminih. Ada yang mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahrihi. Ada pun yang mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya atau di belakang punggungnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia kami tetapkan baginya perbuatannya sebagaimana ditetapkannya kalung di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat catatan amal perbuatan yang akan dibentangkan di hadapannya. Kemudian iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Lalu diperintahkan bacalah catatan amal perbuatanmu, cukuplah dirimu pada hari sebagai penghisab atas dirimu. Kemudian kata Syekhul Islam, wa yuhasibullahul khalaik. Allah akan menghisab makhluk-makhluknya. Wa yakhlu bi abdihil mu'mini fayuqarriru bidzunubihi. Kemudian Allah akan berduaan dengan hambanya yang mukmin, lalu Allah menyebutkan dosa-dosanya. Kama wasafa dzalika fil kitabi wa sunnah, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ammal kuffar fala yuhasabuna muhasabata man tuzan hasanatu wa sayiatuhu. Adapun orang kafir, mereka tidak dihisab sebagaimana hisabnya orang mukmin, antara kebaikan dan kejelekannya. Fa innahum la hasanata lahum, karena orang kafir enggak punya kebaikan. Walakin tu'addu a'maluhum, namun dihitung semua amal kejelekan mereka. Fatuhsa, kemudian dijumlahkan, fayuqafuna 'alaiha, lalu mereka diberhentikan di perbuatan-perbuatan jeleknya tersebut. Wa yuqarriruna biha, dan mereka pun mengikrarkan, mengakui semua dosa-dosanya tersebut. Ini sekali lagi pembahasan al-iman bil yaumil akhir lanjutan sebelumnya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Asyarah, dzakara Syekh rahimahullah fi hadzal kalam ba'dha ma yajri fi yaumil qiyamah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ucapannya tadi menyebut beberapa kejadian di hari kiamat. Sebelum-sebelumnya sudah kita lewati al-iman dengan adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, kemudian lanjut kepada hari kebangkitan, kemudian sekarang di
ya lanjutkan apa saja yang terjadi ketika manusia setelah dibangkitkan. Mimma dzukira fil kitabi was sunnah. Yang penting semua ini ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini sekali lagi manhaj Ahlussunnah dalam berakidah. Tidaklah ada satu akidah pun kecuali dengan dalil dari ayat ataupun al-hadis. Ya, di antaranya pembahasan yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Kemudian kata beliau, fa inna tafasila ma yajri fi hadzal yaum mimma la yudrak bil akal. Karena perincian tentang hari akhir, hari kiamat, termasuk hal yang tidak mungkin bisa digapai oleh akal. Ini antum harus pahami secara global. Akal paham, akal memahami akan adanya hari apa? Kebangkitan. Secara apa? Global. Hari kebangkitan itu pasti ada. Akal sangat amat memahami akan hal itu. Tapi masalah perincian apa saja yang terjadi, mulai dari fitnah kubur, kalau tidak ada ayat ataupun hadisnya, kita nggak akan mungkin tahu. Ada namanya fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Pertanyaan malaikat mungkar wan nakir marrobuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kita nggak akan tahu. Ya, akal sepinter-pinternya ya manusia nggak akan mungkin tahu akan adanya yaumu al-hisab, adanya timbangan, adanya telaga di hari kiamat, kecuali setelah apa? Membaca nas ayat ataupun al-hadis. Sekali lagi ini juga ya jangan sampai gagal paham, nanti dikira mencela-mencela, tidak ya. Bedakan antara akal itu memahami, menetapkan, membenarkan adanya hari kiamat secara global. Iya, hari kiamat itu pasti ada. Paham? Tapi masalah perinciannya, akal tidak mungkin apa? Tahu. Kecuali dengan apa? Nas. Paham? Nah, jadi sekali lagi, jangan sampai gagal paham kata Syekh di sini. Karena tafasil perincian hari kiamat tidak mungkin akal bisa apa? Mengetahuinya. Beda dengan pembahasan secara global. Wa inna ma yudrak bin nukul. Perincian kejadian hari kiamat hanya bisa disebutkan lewat nakal ya, ayat ataupun hadis yang sahih. Wa inna ma yudraku bin nukul as-sahiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi SAW tidak berkata dari hawa nafsu beliau, tidaklah yang beliau katakan kecuali wahyu dari Allah. Kemudian wa minal hikmati fi muhasabatil khalaik ala a'malihim wa wazniha wa dhuhuriha maktubatun fi suhuf ma'a ihatati ilmillah bidalik liyara ibaduhu kamala hamdihi wa kamala adlihi. Kata Syekh, di antara hikmah adanya al-hisab, ya, hari penghisaban ya makhluk atas perbuatan mereka, ditimbangnya amal perbuatan mereka yang tercatat dalam catatan amal perbuatan mereka, meskipun Allah Maha mengetahui. Ini yang wajib untuk ditegaskan juga, ketika Allah mengutus malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, kemudian ditimbang pada hari kiamat, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala-galanya. Bahkan sebelum manusia itu berbuat, Allah sudah apa? Sudah tahu. Ya, namun semua ini ada hikmahnya. Dan wajib kita yakini juga, Allah ketika mengutus malaikat bukan berarti Allah butuh kepada apa? Malaikat. Allah ketika menegakkan timbangan pada kiamat bukan berarti Allah tidak tahu, bukan berarti Allah butuh kepada timbangan, tidak. Ya, Allah Al-Ghani, namanya Al-Ghani. Allah apa?
maha berkecukupan, tidak butuh apapun. Ini juga membantah statement tadi kelompok ahlul kalam yang mengatakan kalau Allah tinggi di atas arsy berarti Allah butuh kepada, itu pikiran inti yang ngeres, ya. Itu adalah halusinasi inti. Allah nggak butuh kepada apapun. Ketika Allah di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Ketika Allah mengutus malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, bukan berarti Allah butuh kepada apa? Malaikat. Paham ya? Sekali lagi, kelaziman ahlul kalam itu tidak lazim. Itu sekali lagi karena akal mereka yang tidak sehat. Ini kata Syekh, di antara hikmah adanya hari penghisaban, adanya hari ditimbangnya amal perbuatan manusia, itu di antara hikmahnya adalah untuk hamba betul-betul menyaksikan langsung bagaimana kesempurnaan pujian bagi Allah dan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditimbang kebaikannya dan kejelekannya, dia melihat sendiri, ya, apa saja yang telah dia perbuat. Ketika dia misalnya diberikan siksa, naudzubillah min dzalik, di hari kiamat, dia tahu bahwasanya itu memang yang layak baginya. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah nggak mengurangi kebaikannya, Allah tidak pula menambah dari kejelekannya. Dia dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Bahkan lebih dari itu kata beliau, wasi'ata rahmati. Bahkan juga agar hamba melihat bagaimana luasnya rahmat Allah, wa adhamata mulki, dan keagungan kekuasaannya. Di antaranya ketika dia, terutama orang mukmin, ketika dia berbuat kejelekan, nggak semuanya Allah balas dengan siksa. Bahkan wa ya'fu an katsir, Allah banyak mengampuni. Maka ini sekali lagi perbuatannya jelek banyak, namun Allah banyak ampuni. Ini menunjukkan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, seandainya pun dia dibalas dengan siksa, ya, itu tidak ada kezaliman sama sekali. Hamba melihat sendiri bagaimana balasan setimpal dengan perbuatannya. Paham dong? Kalau ditanya apa hikmah di balik adanya timbangan pada hari kiamat? Apa hikmahnya? Untuk apa? Hamba melihat langsung bagaimana kesempurnaan keadilan Allah, atau mungkin simpelnya untuk menegakkan, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada ladan insyaallah. Kita lanjutkan lagi ucapan atau syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, wa dzakara Syekh mimma yajri fi hadzal yaum al-azim 'alal ibad. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan beberapa kejadian, ya, pada hari kiamat, di antaranya antadanu minhumus syams, matahari dekat dengan mereka, ay taqrubu min ru'usihim. Ini padang mahsyar, matahari dekat dengan kepala mereka, kama rawa Muslimun an Miqdad radhiyallahu anhu. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, idza kana yaumul qiyamah udniyati syamsu minal ibadi hatta takuna qadra milin aw milain. Kata Rasulullah sallallahu, apabila pada hari kiamat matahari didekatkan kepada hamba sejarak 1 mil atau 2 mil. Kita nggak tahu kejadian seperti ini kecuali dengan nas, ya, akal nggak mungkin bisa sampai kepada menetapkan hal ini kecuali dengan adil. Kalau sudah ada hadisnya, sudah akal wajib membenarkan, ya, dan jangan dikiaskan dengan dengan urusan di dunia. Kalau di dunia sekarang jaraknya berapa? Matahari berapa ya? Ada yang tahu? Guru apa nih biasanya yang bagian ini? Jaraknya luar biasa jauhnya. Itu saja kalau sudah musim panas luar biasa. Namun sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, makanya ada ungkapan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, ya, dan juga dinukil oleh
Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan asy-syar'u la ya'ti bima tuhiluhu al-uqul. Syariat, ayat, hadis, Al-Quran dan Sunnah nggak mungkin mendatangkan sesuatu yang mustahil bagi akal. Paham ya? Seperti tadi, ketika misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas ars. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya. Namun Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Kita tetapkan Allah di atas ars dan Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Selesai. Ya, nggak mungkin. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan dikiaskan dengan makhluk, jangan dikiaskan dengan kita. Paham ya? Jadi sekali lagi, ini kaidahnya. Syariat, ayat, hadis nggak mungkin mendatangkan sesuatu yang akal nggak mungkin bisa ya menerimanya. Nggak mungkin, itu mustahil. Walakin qad ya'ti syar'u bima taharu fihi al-uqul. Meskipun terkadang syariat, ayat atau hadis itu datang dengan ya akal itu tahar, ya kadang masih apa? Belum bisa mencernanya. Ya, namun apa? Tidak boleh jadikan alasan untuk menolak ayat ataupun apa? Al-hadis. Ya, terkadang akal karena keterbatasan akal. Terkadang akal belum bisa apa? Mencernanya. Maka seorang muslim muslimah yang bijak wajib fas'alu ala dzikri in kuntum, bukan mengatakan wah nggak masuk akal, ini nggak benar. Tidak seperti itu. Karena apa? Nggak ada yang mustahil. Selama sekali lagi ada ayatnya, hadisnya, nasnya ya sahih, maka nggak mungkin itu namanya mustahil. Paham dong? Cuma terkait tadi, kadang mungkin apalagi akal-akal yang terkontaminasi dengan syubhat, maka terkadang apa? Bingung untuk bisa apa? Menalarnya. Namun sekali lagi fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa yuljimuhumul araq. Kemudian ya keringat manusia ada yang menenggelamkan mereka. Yasil ila afwahihim, sampai kepada mulut mereka keringat tersebut. Seperti ini. Kalau pakai akal-akalan secara di dunia, masa mungkin keringat, kita sekali lagi katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan sebagaimana akalnya Abu Jahal tidak mempercayai hari kebangkitan dengan mengatakan apa? Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah apa? Sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, di antaranya di sini, keringat manusia akan menenggelamkan mereka, atau sebagian mereka akan tenggelam dengan keringat mereka. Wa yuljimuhum al-araq ayasila afain, keringat mereka sampai kepada mulut mereka. Fayasiru bimanzilatil lijam, ya seperti tali kekang. Yamna'u minal kalam, yang mencegah mereka berbicara. Wa dzalika natijat liduri syamsi minhu, itu semuanya karena dekatnya matahari dengan mereka. Namun ya Allah masih memberikan apa? Rahmatnya kepada hamba-hambanya, seperti yang Rasul katakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari 7 golongan tersebut. Ini yang dikecualikan dari yang tenggelam dengan keringat mereka. Allah ala kulli syai'in qadir. Wa dzalika binisba li aktsaril khalqi wa yustasna min dari al-anbiya wa man sya'allah, yang tidak tenggelam dengan keringat mereka sebagaimana yang dikecualikan seperti para anbiya dan seperti dari 7 golongan tersebut. Kemudian wa mimma dzukira fi hadzal yaum, di antara yang disebutkan dalam nas tentang hari kiamat, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga,
wa tunsabul mawazin wa tuzan bial a'mal. Ditancapkan timbangan pada hari kiamat. Ahlus sunnah mengatakan al-mizan hakun. Ini dalam kitab-kitab akidah banyak dicantumkan pembahasan yang satu ini. Di antaranya dalam kitab Ijma' Salaf fil I'tiqad oleh Imam Harb Al-Kirmani yang kita masih bahas di hari Kamis badal maghrib juga, baru pembahasan ini juga bahwasanya al-mizan hakun. Dan sudah kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sama dengan disampaikan oleh para ulama salaf dalam bab asma wa sifat, demikian pula dalam bab al-iman bil yaumil akhir. Tidaklah Syekhul Islam dalam kitab-kitabnya ini kecuali hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet ulama salaf. Ini bagi orang yang akalnya sehat, paham. Adapun akalnya nggak waras, menuduh Ibnu Taimiyah ngarang akidah baru. Ini adalah apa? Kadzabun asyir, atau para dajjalun. Wa tunsabul mawazin wa tuzanu bihal a'mal. Timbangan itu akan ditancapkan pada hari kiamat. Ahlussunnah mengatakan al-mizan hakun. Bahwasanya mizan timbangan itu benar ada wujudnya. Namun bagaimana wujud? Secara detailnya wallahu a'lam. Kita hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh apa? Anas, di antaranya lahu kifatan. Ada 2 daun timbangannya untuk menimbang kebaikan dan kejelekan. Sekali lagi, ini nanti akan disampaikan juga oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Namun ada kelompok yang menolak adanya al-mizan. Di antara kelompok al-Mu'tazilah tadi, penuhan akal yang mengatakan masa amal sesuatu yang abstrak bisa ditimbang. Mereka mengatakan apa? Dengan akal picik mereka. Ini sekali lagi ahlul kalam demikian. Bukan hanya dalam bab sifat-sifat Allah mereka mentakwil, mereka menolak, namun juga dalam bab al-iman bil yaumil akhir. Mereka mengatakan nggak mungkin sholat kok ditimbang. Sholat kan apa? Abstrak. Masa zikir abstrak, masa ditimbang, masa bisa? Ini mengkiaskan apa? Urusan akhirat gaib dengan urusan apa? Urusan dunia. Kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau akal Ahlussunnah menerimanya dengan tadi dalil Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan juga dalam kitab tadi Ijma' Salaf fil I'tiqad Aqidah Ahlussunnah oleh Harb Al-Kirmani, bahwasanya pada hari kiamat sesuai dengan hadis yang sahih itu al-maut, kematian akan disembelih dalam bentuk kambing kibas yang berwarna putih kehitaman. Ahlussunnah akalnya waras, membenarkan semua kabar berita dari Rasul, nggak ngeyel. Maksudnya timbangan itu adalah simbol keadilan Allah. Ini ucapan yang batil. Sebagaimana sebagian mereka menolak adanya ad-dajjal nanti pada akhir zaman. Kata mereka dajjal sekedar simbol tentang banyaknya kejahatan. Kita katakan tidak. Dajjal Rasul katakan manusia, ada ciri-ciri fisiknya. Bukan sekadar apa? Sekali lagi itu bedanya Ahlussunnah yang memiliki akal sehat dengan al-bidah yang memiliki akal tidak sehat alias tidak waras. Nah, tapi yang waras bukan ngalah, membantah yang enggak. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.